Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Dalam video kali ini saya sejenak kembali mengajak kita untuk mendalami satu kekayaan dalam gereja kita, yaitu perihal cara hidup membihara kontemplatif. Nah, dalam video ini saya tayangkan satu cuplikan di mana seorang calon suster akan memasuki pintu klausura biara kontemplatif, menjadi anggota biara itu, dan secara otomatis terpisah secara fisik dengan keluarga asalnya. Tentu sangat mengharukan detik-detik di saat sang calon suster akan berpisah dari keluarga untuk masuk dalam biara kontemplatif ini. Silakan kita saksikan sejenak. Cara hidup membiara ternyata dapat dibedakan setidaknya menjadi dua bagian besar, yaitu hidup religius membiara aktif dan hidup religius atau membiara kontemplatif. Hidup religius aktif adalah para religius, biarawan-biarawati yang menghayati panggilan hidupnya dengan secara langsung terjun pada pelayanan-pelayanan publik. Misalnya melayani orang miskin, mendidik para murid di sekolah, mengajar iman, dan karya-karya itu adalah wujud kecintaan mereka pada Allah dan sesama. Nah, kalau itu hidup religius aktif, maka bentuk kedua yang lain adalah berbeda lagi, yakni religius kontemplatif, atau sering juga disebut dengan para suster atau frater atau bruder pertapa. Kontemplatif adalah suatu cara hidup yang dengan sengaja dan sadar memilih untuk memusatkan diri pertama-tama untuk membangun hubungan mesra dan intim dengan Tuhan lewat hidup doa yang ketat. Mereka memilih untuk mencintai Tuhan dengan cara yang khas, yaitu berjumpa dengan Tuhan secara lebih intens pada doa-doa mereka. Dan secara otomatis pula, cara hidup mereka ini menjadi cara mereka melayani sesama, mencintai sesama, walau tidak secara langsung dan fisik berhubungan dengan sesama yang mereka layani. Kalau para suster atau frater dalam hidup religius aktif mencintai sesama dengan perbuatan yang sungguh konkret yang dapat kita lihat secara fisik, tapi para religius kontemplatif ini melayani dengan cara yang khas, yaitu lewat doa-doa mereka bagi seluruh umat manusia. Gereja menyebut mereka sebagai jantung gereja. Jantung itu tidak kelihatan secara fisik karena memang merupakan organ dalam tubuh manusia. Tapi bagaimanapun, jantung sungguh penting karena mengalirkan darah yang membawa energi bagi seluruh anggota tubuh. Demikian pula dengan hidup kontemplatif, mengalirkan energi, yaitu berkat Tuhan kepada seluruh manusia lewat doa-doa yang tulus dan intens yang mereka panjatkan setiap hari. Para biarawan-biarawati kontemplatif ini mau mengalami Tuhan secara lebih intens lewat doa. Karena itulah mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya keheningan.
Karena memang keheningan adalah syarat mutlak seseorang untuk mengalami Tuhan. Mari ingat kisah di mana Nabi Elia justru menemukan Tuhan dalam keheningan. Ingat pula kebiasaan Yesus yang ditulis dalam kitab suci, selalu mencari keheningan setiap harinya untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Karena keheningan adalah syarat mutlak untuk bertemu dengan Allah secara lebih intim. Karena itu, mereka dengan sadar memilih memisahkan diri dari kesibukan dan kebisingan dunia. Dan itulah yang ditandai dengan pintu masuk klausura. Jadi seperti kita lihat dalam video tadi, pintu masuk yang dimasuki seorang suster adalah batas klausura antara orang luar dengan anggota biara kontemplatif itu. Klausura sendiri adalah bagian biara tempat hidup para anggota kontemplatif yang dikhususkan hanya boleh dimasuki oleh para anggota biara itu saja. Tidak boleh yang lain kecuali dengan izin-izin khusus, misalnya para pastor atau yang lain dengan izin khusus, bahkan termasuk izin uskup setempat. Para biarawan-biarawati kontemplatif ini menghabiskan hidupnya hanya di lokasi yang sempit itu, di dalam tembok klausura biara. Jadi jangan bayangkan bahwa seorang suster kontemplatif atau frater kontemplatif dapat kita temui dengan gampang di rumah sakit, di pasar, atau di sekolah-sekolah seperti suster, bruder, frater, pastor dari tarekat aktif. Bahkan untuk bertamu saja dengan mereka ada aturan khusus. Bertamu dengan mereka tentu berbeda dengan cara bertamu kepada para religius tarekat aktif. Ingat bahwa mereka memang sengaja secara fisik memisahkan diri secara lebih ketat dari dunia. Bukan karena melihat negatif dunia, tetapi agar konsentrasi mereka hanya tertuju pada Allah. Karena itulah mereka sebenarnya tidak terlalu banyak menerima tamu. Dengan terlalu banyak menerima tamu, mereka bisa kehilangan konsentrasi. Misalnya saja, kalau keluarga asalnya hampir setiap hari datang berkunjung ke biara itu, tentu pikiran, konsentrasi sang suster atau frater terkait akan melulu juga kepada keluarganya sehingga mengganggu konsentrasinya untuk berdoa. Maka kita kiranya mengerti apa yang terjadi dalam video tadi. Bahwa yang muncul dalam video tadi ialah seorang calon suster yang akan masuk biara kontemplatif. Mengapa menjadi lebih haru? Karena memang sejak nanti dia melewati pintu klausura itu berarti dia sudah masuk klausura biara dan akan mengambil jarak secara ketat dari keluarga. Bahkan dulunya seorang yang memasuki pintu klausura itu dianggap sudah meninggal oleh keluarga. Itulah konsekuensi khas dari seorang yang masuk biara kontemplatif. Lihatlah pula bahwa para suster anggota biara kontemplatif dalam video tadi hanya boleh berada di batas pintu itu, hanya boleh berada dalam klausura. Karena itu para suster menyambut pun hanya di batas pintu itu, mereka tidak boleh sembarangan keluar dari klausura. Dan apa yang mereka lakukan dalam klausura? Pertama-tama dalam klausura, mereka mau berdoa bersatu dengan Tuhan secara lebih intens dalam doa-doanya. Karena itu dalam klausura sendiri, mereka cukup menjaga keheningan. Ada waktu yang ketat bagi mereka, kapan bisa mengobrol di antara mereka, kapan juga harus hening. Dan pada umumnya, waktu mereka lebih banyak dihabiskan dalam hening, termasuk ketika mereka melaksanakan pekerjaan mereka masing-masing. Dan apa pekerjaan mereka yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka? Biasanya mereka punya pekerjaan-pekerjaan khas biarawan-biarawati kontemplatif. Misalnya membuat hosti, membuat lilin liturgi, pakaian liturgi, dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan inilah yang khas bagi mereka, sebab tidak menuntut mereka harus meninggalkan klausura. Karena itu, biarawan-biarawati kontemplatif tidak akan pernah mengelola sekolah atau rumah sakit, karena itu bertentangan dengan aturan mereka dalam klausura. Nah, lantas bagaimana pula jika mereka ingin belanja atau menerima tamu? Tentu ada aturannya dan izin khusus. Setiap periode tertentu mereka sudah membagi tugas siapa yang boleh belanja kebutuhan di luar klausura. Dan itu akan dilakukan bergantian seiring periode tertentu.
Bahkan untuk menerima tamu pun ada orang-orang atau seksi khusus yang juga akan dilakukan secara bergilir, diganti sesuai periodenya. Ingat pula bahwa mereka tidak menggunakan handphone atau alat komunikasi lainnya kecuali orang-orang tertentu, misalnya pimpinan biara itu. Lagi-lagi tujuannya adalah agar mereka hanya mengkhususkan dirinya, konsentrasinya pada hubungan intim dengan Tuhan. Maka lihatlah, jubah mereka sangat khas. Para religius kontemplatif umumnya memakai jubah yang lebih panjang dan tertutup, karena memang ada makna tersendiri seturut tarekatnya masing-masing. Misalnya kerudung mereka yang tertutup atau jubah mereka yang sangat panjang. Tapi juga mereka memakai itu karena memang itu memungkinkan bagi mereka. Karena mereka tidak perlu melakukan banyak kegiatan dengan gerakan yang terlalu banyak. Harus pergi mondar-mandir sana-sini. Seperti para religius aktif yang harus mengelola sekolah atau rumah sakit. Karena mereka hanya bergerak yang dengan jarak yang lebih dekat, maka mereka dimungkinkan untuk memakai jubah yang lebih tertutup dan lebih panjang itu. Satu fakta lagi yang menarik ialah bahwa mereka ini biasanya tinggal di tempat yang terpencil. Terpencil misalnya di dalam hutan yang lebih sepi dan sunyi. Lihatlah, bahkan sudah berada di tempat terpencil dan harus dibatasi oleh klausura lagi-lagi hanya untuk mengejar keheningan di mana mereka bisa bertemu dengan Tuhan dan menjadi kekasan hidup kontemplatif. Dan terakhir, yang menarik dari biara kontemplatif adalah bahwa biasanya mereka hanya tinggal di satu biara saja seumur hidupnya sampai mati. Mereka tidak kenal dengan yang namanya pindah komunitas, pindah biara, seperti para anggota kongregasi aktif. Kalau mereka sudah masuk biara, jika dia setia, maka di biara itu juga dia akan meninggal. Karena itulah agar tidak bosan, pada periode tertentu mereka akan melakukan penyegaran, misalnya dengan berpindah ruang kamar dan menata ruangan klausura dengan lebih bervariasi. Karena itu, kesetiaan sangat dituntut dalam hidup seperti ini. Demikianlah penjelasan kita perihal hidup dalam biara kontemplatif. Harus diingat, jangan pernah menuduh bahwa biara kontemplatif lebih baik ketimbang kongregasi yang aktif atau sebaliknya. Masing-masing punya sumbangan tersendiri bagi gereja dan dunia, dan lebih lagi semua itu tergantung dari panggilan Tuhan bagi masing-masing pribadi. Yang jelas, kehidupan mereka semua ada untuk menghadirkan Yesus ke dunia dan membawa dunia lebih dekat kepada Yesus. Yesus, Engkau andalanku, Pace Deus.